Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sebelum kita ada dalam pembinaan di saat ini, mari kita angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 12, anak-anak pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan kudus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami berada di tempat ini. Tuhan, seraya kami akan melakukan pembinaan. Kiranya sebentar apa yang kami laksanakan dari awal pertengahan terjadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami ingin dihibur dengan pembacaan-Mu. Kami mohon Engkau urapi kami agar sebentar kami baca, kami dapat mengerti dan melakukan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat bacaan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru yaitu 2 Petrus 3 ayat 18. Dengan bunyi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, saudara yang terkasih, di saat ini kita ada dalam pembinaan. Tema kita di saat ini yaitu bertumbuh menjadi dewasa rohani. Bertumbuh dalam iman adalah proses setiap hari, bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Alkitab berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti yang kita baca bersama dalam 2 Petrus 3 ayat 18 tadi. Tuhan ingin kita lebih mengenalnya, bukan sekedar tahu, tapi hidup sesuai dengan kehendaknya. Misalnya, pertumbuhan rohani sering terjadi melalui pengalaman hidup, yaitu masalah, tekanan, kegagalan, atau tantangan yang membentuk karakter kita agar kuat dan tahan uji. Ya, seperti pokok-pokok yang sudah saya sampaikan, yaitu masalah, tekanan. Kita tahu bahwa di setiap persoalan hidup pasti ada masalah-masalah yang sering terjadi, apalagi dalam kedewasaan kita sekarang. Dalam keluarga kita pasti punya orang tua, kekurangan ekonomi atau masalah-masalah lain sehingga membuat kita merasa bahwa kita gagal dalam hal tersebut. Tetapi kita harus taat, harus kuat, harus berdoa agar masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Ya, di sini juga ada 3 hal penting yang dapat menolong kita untuk bertumbuh. Yang pertama, doa. Doa itu adalah komunikasi kita bersama Tuhan. Kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita mau beraktivitas setiap hari juga, kita harus selalu awali dengan doa. Karena kita tidak tahu setelah kita bekerja ada hal-hal yang terjadi. Itu semua karena Tuhan menguji kita. Jadi setiap saudara mau melakukan aktivitas, pekerjaan, atau apapun itu, saudara harus sering membawa semuanya itu dalam doa. Di sini juga firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah kita. Saudara harus sering membaca, merenungkan, mempraktikkan firman, dan semua itu akan menuntun saudara untuk lebih mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan saudara. Terus yang ketiga, tindakan kasih. Tindakan kasih, saudara kan sudah tahu tindakan kasih itu seperti saudara mengasihi seseorang walaupun orang tersebut sudah membuat hal yang membuat hati saudara merasa sakit atau membuat saudara merasa gagal atau apapun itu. Tetapi saudara harus melakukan terbaik. Jangan saudara membalasnya dengan kejahatan. Saudara harus berbuat kasih seperti yang tertulis, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi orang lain. Pertumbuhan rohani juga bisa diibaratkan seperti tanaman kecil. Tanaman tidak tumbuh besar dalam sehari,
tetapi perlahan selama mendapat air dan cahaya. Demikian juga kita. Tuhan membentuk kita sedikit demi sedikit. Yang penting adalah kita tetap mendekat kepadanya. Kita harus selalu dekat dengan cara kita berdoa, bergumul, melakukan apa saja harus awali dengan doa. Dan selalu kita mendekatkan diri itu seperti kita setiap hari membaca Alkitab, kita melakukan hal-hal baik agar semua itu menjadi bekal bagi kita. Sekarang saya ingin saudara merenungkan bagaimana hidup yang sedang saudara alami dalam bentuk kasih. Terus apakah saudara selalu berdoa setiap hari, sering membaca Alkitab? Saya ingin saudara merenungkan dan saudara harus sampaikan. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang kedua, itu saya sering membaca Alkitab dan juga saya sering berdoa kepada Tuhan. Ya, semua itu harus kita lakukan ya. Apalagi sekarang kan saudara sebagai seorang mahasiswa, saudara pasti di kampus memiliki banyak hal. Pasti ada tugas-tugas banyak, terus tantangan-tantangan lain yang berasal dari luar. Itu saudara harus kuat dalam menghadapi semua itu. Dengan cara apa? Yang tadi saudara bilang saudara sering berdoa, baca Alkitab. Nah, itu salah satu kekuatan untuk saudara melewati semua yang sekarang saudara alami. Ya, sekarang marilah kita bersyukur dan percaya bahwa pertumbuhan rohani kita akan berlangsung setiap hari, sedikit demi sedikit, hingga kita menjadi pribadi yang penuh iman dan dalam kasih Tuhan. Ya, saudara, di sini saudara renungkan apa yang Tuhan sedang bentuk dalam kehidupan saudara. Terus, apakah karakter yang saudara semakin mirip dengan Kristus? Terus saudara harus mengambil komitmen, harus setiap hari atau setiap minggu, jangankan setiap minggu, satu hari saja saudara harus sering berdoa kepada Tuhan. Mau beraktivitas harus saudara berdoa dan juga sering-sering baca Alkitab. Saudara harus punya komitmen agar semua yang saudara lakukan itu Tuhan memberikan yang terbaik kepada saudara. Ya, pertumbuhan rohani terjadi sedikit demi sedikit, yang penting kita harus maju dan tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Saudara harus lakukan, dan saudara harus tekun dalam melakukan semua itu. Dan di masa-masa yang saudara alami sekarang, saudara harus menunjukkan yang terbaik kepada saudara punya orang tua, bahwa saudara bisa, saudara walaupun jauh, saudara bisa melewati semua ini. Semua yang saudara lakukan bukan untuk kepentingan saudara, tetapi kepentingan orang tua dan juga sesama. Ya, mungkin ini adalah pembinaan singkat yang saya berikan kepada saudara. Semoga saudara bukan saja mendengar, tetapi saudara pulang lalu saudara merenungkan, terus melakukan apa yang sudah saya sampaikan dengan melakukan hal-hal baik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, agar Tuhan selalu memberkati kehidupan saudara bersama keluarga dan masa depan. Ya, sebelum kita menutup pembinaan kita di saat ini, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan talent, sumber suka yang abadi, bersinar-Mu merah. Saudara terkasih yang diberkati Tuhan, untuk mengakhiri
proses pembinaan di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena proses pembinaan yang kami lakukan di saat ini telah selesai dari awal pertengahan sampai berakhirnya terjadi dalam nama Tuhan Allah Bapa yang kekal kudus. Semoga apa yang sudah hamba sampaikan kepada saudara terkasih, ia tidak hanya mendengar tetapi ia dapat melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan, di saat ini kami akan berpisah satu sama lain, kembali ke kos atau makan masing-masing, kiranya Engkau mau memberkati kami dari tempat ini hingga tiba di rumah atau kos kami masing-masing dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.